Hari ini tema kita tentang keluarga. Sebelum kita mulai belajar tentang keluarga, saya ingin supaya kita mengetahui lebih dulu mengapa keluarga itu penting. Bahkan kalau kita melihat, saya juga senang walaupun tentang keluarga, ada 4 adik-adik kita di depan ini. Tepuk tangan buat anak-anak ini. Hebat. Tadi waktu saya lihat kalian masuk, wah ini luar biasa kalian. Jadi siap-siap besok kalau untuk keluarga ya, supaya tidak salah. Loh serius itu saudara. Anak-anak kita dipersiapkan dari sejak kecil. Bahkan istri saya itu luar biasa. Kalau dia ketemu ibu hamil yang gak kenal sekalipun, dia pasti panggil dan mendoakan kandungan itu. Nah, salah satu doa yang belum pernah didoakan oleh siapa saja, itu baru istri saya orang pertama yang saya tahu. Dia itu kalau ketemu ibu hamil, salah satu yang didoakan adalah jodoh bayi itu. Nah, pertama dia doakan, saya langsung melek. Loh kok doakan jodohnya, lahir aja belum? Begini dia berkata, kalau kita orang tua tidak mempersiapkan tentang jodoh untuk anak-anak kita sejak dalam kandungan, maka kita terlambat. Saya kaget. Saudara, keluarga itu penting. Katakan nama. Yang pertama Tuhan buat setelah dunia ini selesai, dia buat dan bumi ini selesai diisi. Perhatikan baik-baik ya. Pertama kali yang Papa kita buat setelah bumi ini diisi dengan alam yang indah, pohon, bunga, binatang, lautnya semuanya selesai. Saudara lihat, yang pertama, lembaga pertama yang Papa kita buat adalah pernikahan. Katakan amin. Jadi pernikahan itu nggak main-main. Saya ulangi, lembaga pertama yang dibuat oleh Papa kita di surga adalah keluarga. Maka itu sampai hari ini seluruh dunia tunduk kepada aturan itu. Apa itu artinya? Mana ada hanya 2 orang yang mengikatkan diri, negara ikut campur. Surat pernikahan. Betul tidak? Surat nikah negara itu menunjukkan bahwa 2 orang itu nggak main-main. Ada otoritas. Jadi lembaga terkecil di dunia, badan hukum yang terkecil di dunia, itu namanya keluarga. Terus waktu berjalan, sepanjang perjanjian lama kita menemukan keluarga. Bapak kita banyak bicara tentang keluarga. Coba sekarang saudara buka ayat terakhir perjanjian lama. Cepat lihat Alkitab saudara. Ayat terakhir perjanjian lama tentang apa? Ayo, ini adik di depan bawa, kamu pakai iPad, tablet. Buka itu. Apa kitab terakhir perjanjian lama? Ayat terakhir. Ayo, tentang apa itu? Ayo, tentang apa? Ayat terakhir perjanjian lama. Tentang bapak dan anak. Siapa bapak dan anak itu? Keluarga. Buka ayat pertama perjanjian baru. Tentang apa itu? Iya. Iya, silsilah itu dari mana? Keluarga lagi. Masih ingat mujizat yang pertama dari Yesus Tuhan kita? Skenario kerajaan surga dibuat di peristiwa apa? Perkawinan di Kana. Saya bisa bicara banyak tentang hubungan ini. Maaf ya saudara, rekan-rekan pengkhotbah, rekan-rekan hamba Tuhan, dengarkan. Kalau saudara bongkar Alkitab, lebih dari 80% Bapak kita bicara tentang keluarga. Maka itu kalau ada pendeta, ada gereja, hampir nggak pernah khotbah soal keluarga kalau nggak ada pernikahan saja. Pasti pendeta itu ngawur. Apalagi gereja yang hobinya ngomong duit terus. Alkitab itu sangat sedikit bicara tentang uang, saudara. Maka itu saya nggak bisa setuju kalau ada gereja khotbahnya uang perpuluhan dan itu saja. Itu pasti pendetanya mata duitan, gitu aja sudah. Harusnya gereja bicara tentang keluarga
lebih daripada khotbah apapun. Saya menemukan 2 alasan mengapa banyak pendeta tidak bisa khotbah soal keluarga. Yang pertama, karena keluarganya sendiri nggak bisa jadi contoh, maka itu dia takut khotbah. Sebab firman itu tajamnya 2 sisi. Hal yang kedua, pendeta itu pasti nggak tahu Alkitab itu isinya tentang apa. Maaf, jangan terkejut kalau sudah mulai dengan begini keras pernyataan saya, tapi ini kebenaran. Kenapa saya sebutkan? Kalau satu saat ada di antara saudara sempat ketemu iblis, kalau ya tanyakan mereka, hei setan, buat kalian yang paling kalian benci itu apa? Saya beritahu saudara, sebab saya tahu pekerjaan mereka. Maka setan akan menjawab, yang kami paling benci adalah keluarga harmonis. Saudara perhatikan, kelompok arisan, Lions Club, dan kelompok kumpulan-kumpulan apa saja, Rotary Club apa di masyarakat, itu jauh lebih aman daripada rumah tangga. Betul tidak? Loh, saya tanya, oke, karena saudara mungkin yang baru pertama kali dengar saya ngajar, saya ini kalau khotbah nggak khotbah, tapi saya ini seorang pendidik. Jadi kalau saya ngajar, saya minta interaksi. Ya, jadi harus jawab kalau saya tanya. Saya nggak ingin ngomong pada botol-botol yang cuma duduk saja, maaf. Jadi suruh hidup dan harus komunikasi. Siap? Jadi kalau saya tanya, harus jawab. Saya ulangi lagi. Saudara perhatikan semua kumpulan-kumpulan sosial kemasyarakatan. Entah itu arisan, entah itu perkumpulan ini, perkumpulan itu, dan sebagainya. Lihat, mengapa mereka lebih aman, lebih rukun, lebih awet daripada rumah tangga? Jawab iya atau tidak. Loh, saya tanya iya atau tidak. Kalau enggak, jawablah tidak gitu loh. Kok diam lagi? Bagaimana iya atau tidak? Nah, bahkan tadi saya sebelum ke sini naik ke atas, ini kami masih bicara tentang keluarga hamba Tuhan, pengkhotbah hebat, penggubah lagu yang luar biasa. Senin kemarin, ini hari apa? Jumat. Senin kemarin, dia paksa istrinya untuk menandatangani surat cerai. Dan hari ini dia masih khotbah di Sangir, sudah. Pendeta. Betapa setan membenci rumah tangga. Pertanyaannya, mengapa bukan yang lain yang mereka benci? Mengapa harus rumah tangga? Saya berikan gambaran. Sebuah negara itu terbentuk karena apa? Ayo, jawab. Negara ini terbentuk karena apa? Masyarakat. Betul, karena ada masyarakat, ada komunitas, kumpul, maka bentuklah negara. Negara kumpul negara, maka terbentuklah dunia. Nah, saudara pernah sadar enggak? Sumbernya masyarakat itu siapa? Keluarga. Karena anak-anak yang akan mewarnai masyarakat kita. Nah, ini sasaran iblis, merusak keluarga. Karena kalau keluarga dirusak, anak-anak pasti rusak. Itu pasti, sudah. Saya ingin membuktikan dulu, bukan dengan firman Tuhan, tapi secara fakta. Kalau saudara memperhatikan setiap kali, kebetulan ada Bapak polisi di sini. Pak, siapa Pak namanya? Pak siapa? Pak polisi siapa ini? Pak Ari. Ya, gitu. Saudara, seluruh dunia, korps kepolisian punya satu cara yang sama. Perhatikan. Nanti Pak Ari biar buktikan. Karena ada polisi di sini pakai pakaian dinas lagi mendengar. Setiap kali pelaku kejahatan tertangkap. Ya, setiap kali pelaku kejahatan tertangkap. Maka penyelidikan pertama bukan pada masalahnya, kasusnya, korbannya. Penyelidikan pertama pada ini anaknya siapa, latar belakang keluarganya bagaimana.
Semua. Saudara lihat teroris-teroris yang ketangkap, langsung dicari di mana orang tuanya. Bagaimana masa kecilnya. Ini berlaku internasional. Begitu Pari, sistem yang dipakai, selalu dicari keluarganya. Hampir 90% anak-anak yang buat kriminal di jalan, di pasar, narkoba, dan sejenisnya. Hampir 100% dari keluarga yang hancur. Betul saudara? Nah, berarti iblis sudah berhasil untuk mencapai visinya. Hancurkan keluarga. Satu-satunya luka yang timbul di hati manusia sejak masih kecil, catat dan dengarkan. Satu-satunya luka di hati yang timbul dari seorang manusia sejak kecil, itu cuma ketika anak-anak melihat ayah ibu rajin bertengkar, hati mereka luka. Satu-satunya kiamat buat anak-anak, bukan mereka nggak bisa makan, bukan mereka nggak bisa sekolah. Satu-satunya kiamat buat anak-anak ketika mereka mendengar sebuah pertanyaan. Sekarang kalian milih, ikut mama atau ikut papa. Saudara, pertanyaan itu membunuh masa depan mereka. Anak-anak nggak bisa milih. Mereka harus ikut dua-duanya. Katakan amin. Saya ingin saudara mencatat fakta ini. Saya nggak tahu di Luwuk, tapi menyedihkan. Provinsi Sulawesi Utara, sekarang Indonesia sudah 34 provinsi, jangan lupa. Provinsi ke-34 namanya Kalimantan Utara. Ibu kotanya Tanjung Selor. Jadi bukan 33 lagi provinsi Indonesia, tapi 34. Satu-satunya provinsi yang angka perceraian tertinggi bukan di daerah Muslim, tapi di Sulawesi Utara. Sudah gila nggak? Itu statistik dari pemerintah Indonesia. Bagaimana gereja megah-megah di Minahasa, sekian puluh meter satu gereja, betul nggak? Sekian puluh meter satu gereja. Tapi perceraiannya paling tinggi. Karena gereja goblok. Gereja tidak pernah memberitakan kebenaran ini. Maka itu Minahasa adalah satu-satunya kabupaten di Indonesia ini yang sangat banyak anak lahir tanpa ayah. Pemasok pelacur terbesar di Indonesia dari Minahasa, daerah Kristen. Angka trafficking yang tertangkap 87% gadis-gadis Minahasa yang notabene adalah Kristen. Apa kerja gereja yang Tuhannya berfirman, aku benci perceraian? Saya tidak tahu dari Luwuk banggai ini. Saya tidak marah kepada saudara, saya marah kepada iblis yang merusak begitu banyak anak. Di Minahasa saya menemukan ribuan anak yang menggunakan fam ibunya atau neneknya. Waktu saya buat penelitian ini, bagaimana ini anak-anak kok pakai fam mamanya? Tahu jawabannya? Free sex. Ketika gereja tidak tegas dalam hukum pernikahan, maka hancur. Saya harap setelah saudara mendengar ini, saudara sadar, jangan main-main dengan pernikahan. Mengapa di 1 Korintus 7 ayat 1, Paulus berkata, aku nasihatkan, lebih baik kamu tidak menikah. Saya bingung dengan firman itu, padahal kehendak Tuhan di Kejadian 2:18, semua orang harus menikah. Tapi mengapa Rasul Paulus berani berkata, aku nasihatkan, lebih baik kamu tidak menikah? Apa ini enggak melawan kehendak Tuhan? Tapi kalau saudara baca sampai selesai, seluruh pasal 7, 1 Korintus, saudara akan tahu alasan. Lebih baik
tidak menikah karena nggak ada tuntutan tanggung jawab daripada menikah tapi merusak anak-anak. Itu maksud Rasul Paulus. Ngeri nggak itu? Ibu bapak saudara-saudara, jadi iblis itu paling benci kepada keluarga harmonis. Maka itu ketika gereja tidak bisa tegas terhadap hukum pernikahan, hancur. Hancur. Yang belum tahu supaya saudara tahu hari ini. Satu-satunya buku di antara semua buku yang ada di dunia ini. Dengar baik-baik. Satu-satunya buku di antara semua buku di dunia ini. Hanya Alkitab yang ada tulisan, aku benci perceraian. Yang belum tahu catat, Malayaki 2:16. Yang belum tahu catat, ini penting supaya saudara bisa cerita pada yang mau cerai. Hari Sabtu minggu yang lalu, saya sempat telepon hamba Tuhan yang mau menceraikan istrinya. Saya bicara tegas, kamu tahu Alkitab berkata apa? Daripada kamu memaksa istrimu untuk menandatangani surat cerai, lebih baik kamu mati sekarang. Saya doakan kamu. Kenapa saudara? Karena Alkitab yang menuliskan, begitu seorang pria menikah, pangkatnya adalah suami dan fungsinya kepala. Begitu seorang gadis menikah, dilantik oleh surga menjadi seorang istri pangkatnya, maka fungsinya adalah tubuh. Maka kalau suatu hari ada tubuh capek punya kepala yang bermasalah, lalu dia akan potong kepalanya dan ganti kepala lain, dia bunuh diri. Kalau ada satu kepala, dia nggak suka istrinya, nggak suka tubuhnya, karena dia bosan, ingin lihat perempuan lain. Begitu dia potong tubuhnya, dia mati. Bayangkan, Yahweh Tuhan kita bukan berkata, aku tidak suka perceraian. Dia berkata, aku benci perceraian. Wih, itu luar biasa. Satu-satunya buku di dunia ini. Maka itu tolong para pendeta, jangan pernah takut menyatakan kepada orang Kristen yang ingin cerai, aku doakan kamu mati sekarang. Anak-anak jauh lebih suka melihat kuburan ayahnya atau ibunya daripada mereka melihat ayah ibunya hidup tapi bertengkar terus. Betul? Capek anak-anak itu kok lihat ayah ibunya bertengkar. Hancur hidup mereka, saudara. Bicara kekristenan, ada 4 kata yang gak bisa dilepaskan. Saya ulangi lagi. Berbicara tentang kekristenan, maka ada 4 kata yang gak bisa lepas. Salah satu dari 4 kata ini saja lepas dari kekristenan, maka Kristen bukan lagi Kristen. Kasih, pengampunan, kekudusan, kesetiaan. Catat. Jangan cuma ibu pendeta aja yang catat. Catat. Kekristenan itu dibentuk karena 4 kata ini. Kasih, pengampunan, kekudusan, dan kesetiaan. Coba renungkan dulu sebelum saya tunjukkan ayat-ayatnya kepada saudara. Kasih, pengampunan, kekudusan, kesetiaan. Kira-kira ya atau tidak? Keluarkan kasih dari kekristenan, jadi apa dia? Jadi agama. Betul? Biarkan kasih, keluarkan pengampunan. Apa jadinya kalau Kristen gak ada pengampunan? Betul? Bagaimana hidup kita tanpa kekudusan? Gak bisa jumpa Tuhan. Bagaimana tanpa kesetiaan? Maka gambar Tuhan hancur. Sebab dia itu setia. Nah, 4 kata ini ada di dalam satu kata. Keluarga. Keluarga yang gak ada kasih. Namanya apa? Pelacuran. Karena hubungan seks tanpa kasih itu pelacuran.
keluarga tanpa pengampunan. Tidak mungkin terjadi. Saya menyimpulkan seluruh ayat dari Alkitab tentang pernikahan. Begini kesimpulannya. Ternyata tidak pernah Tuhan menjanjikan menikah itu dengan orang yang cocok. Alkitab menuliskan dalam kesimpulan ya, bukan 1-2 ayat. Apabila ada manusia ngotot ingin menikah, cari yang cocok, Alkitab berkata kawinlah dengan mayat. Itu baru cocok. Saudara bisa bayangkan apa maksud Papa kita di surga? Untuk menikah tanpa masalah, itu menikah dengan mayat. Maka itu kepada adik-adikku, anak-anak muda, jangan engkau membiasakan diri gonta-ganti pacar kayak kucing saja. Dari muda belajarlah setia. Dan jangan cari yang cocok. Nggak akan dapat. Nanti satu lubuk bangga engkau pacari semua, nggak cocok semua, engkau pindah ke Beteleme sana ya Bu ya. Beteleme sampai Ronda, sampai Kolonedale, sampai ke Pendolo, habis semuanya engkau pacari. Pindah ke Palu sana. Jadi selama hidup tidak akan ketemu orang yang cocok. Maka itu kalau Papa kita berkata, aku benci perceraian. Malaki 2:16 artinya masalah di pernikahan kita bukan perceraian solusinya. Kalau mereka bercerai atau orang itu bercerai, ya, maka dia akan menikah lagi. Kalau mereka atau dia menikah lagi, dia menikah dengan orang atau orang-orangan. Lalu saya tanya kok ini, kalau orang itu bercerai lalu menikah, dia menikah dengan orang atau orang-orangan? Nah, kalau dia menikah dengan orang, masalah kan sama. Cuma bedanya, pertama menikah dengan Yohana, terus kedua menikah dengan Deborah. Namanya beda, tapi kasus akan sama. Jadi kalau seorang bercerai dan mau menikah lagi, menikahlah dengan orang-orangan. Itu nggak ada masalah. Oh nggak amin. Jadi ngerti gak sekarang? Perceraian bukan solusi. Tapi mengampuni itu solusi. Itu sebabnya 4 kata ini ada dalam keluarga. Kasih, pengampunan, kesucian. Itu cuma 1 suami 1 istri. Itu namanya suci. Kesetiaan sama. 1 suami 1 istri. Itu setia. Jadi kasih, pengampunan, kekudusan, kesetiaan hanya nampak di pernikahan, saudara. Bagaimana kita bisa menerima kekurangan, kelemahan pasangan kita. Seperti Yesus Tuhan menerima kekurangan dan kelemahan kita. Itu yang luar biasa. Kalau suami istri hidup seperti itu, maka surga ada di dunia. Surga ada di keluarga. 100% yang menyebabkan anak-anak keluar ke jalanan dan gak pulang-pulang ke pasar, ke pelabuhan, dan sejenisnya. Karena di rumah tidak ada surga. Anak-anak gak butuh macam-macam. Mereka cuma butuh surga. Anak-anaknya perlu rumah itu tenang. Jangan ada bentaan, makian, teriakan. Dari 2 orang yang menamakan diri ayah ibu. Kalau rumah seperti itu, anak-anak pasti lari ke jalan. Dan itu yang diikuti oleh pihak kepolisian seluruh dunia. Anak-anak akan bermasalah. Ayatnya tadi itu, Malaki 4 ayat 6. Begitu ayat-ayat tidak berfungsi, maka anak-anak bermasalah. Maka itu ultimatum. Apa kata lain ultimatum? Ancaman dari surga. Baca kalimat terakhir ayat 6 Malaki 4. Apa yang terjadi apabila gereja gagal mendamaikan orang tua dengan anak? Baca kalimat terakhir. 1, 2,
3, kalau gereja gagal mengembalikan hubungan orang tua dengan anak yang tidak harmonis, maka Yesus akan tetap datang, tapi baca, memukul bumi sehingga ngeri, saudara. Tidak ada kemarahan dari Yahweh Tuhan pencipta semesta alam, kecuali satu kemarahan. Maaf kalau saya pakai kalimat begini. Dia tidak marah kalau gedung gereja nggak jadi. Dia nggak marah kalau ada orang sekolah teologi drop out. Dia tidak marah kalau ada orang nggak berdoa. Tapi yang dia marah sampai menghukum bumi sampai musnah, kalau gereja tidak berhasil mendamaikan orang tua dengan anak. Lalu Maleaki meninggal, perjanjian baru diakhiri. Kalau saudara buka Alkitab saudara, dari Maleaki ke Injil Matius, itu perjanjian baru, kan cuma ada batas selembar kertas kosong, bukan? Oke, nah sejarah Yahudi mencatat jarak Nabi terakhir perjanjian lama itu Maleaki, lalu Nabi pertama di perjanjian baru itu Imam Sakaria, bapaknya Yohanes Pembaptis. Nah, orang Yahudi menghitung jarak Maleaki ke imam besar Sakaria itu 400 tahun. Jadi satu lembar kertas kosong 2 halaman yang ada di kitab suci kita itu jaraknya 400 tahun. Permulaan perjanjian baru bukan Injil Matius. Kalau kita hitung kronologis, kalau kita hitung sesuai urutan waktu, maka perjanjian baru itu dimulai dengan Injil Lukas. Ketika Gabriel menemui Imam Sakaria di tempat Maha Kudus di Bait Suci di hari raya Gerafirat dengan berita istrimu yang disebut mandul itu akan melahirkan anak laki-laki dan kau beri nama dia Yohanes. Yohanan beri nama itu. Nah sekarang saudara buka Lukas 1. Apa firman yang pertama diucapkan oleh Bapa di surga untuk memulai perjanjian baru? Sudah ingat ya, Maleaki 4 ayat 6 itu akhir perjanjian lama. Berapa tahun Yahweh Tuhan diam membisu, tidak berfirman kepada manusia? Berapa tahun tadi? 400 tahun. Lama atau bentar 400 tahun itu? Lama. Kota Manado kemarin Provinsi Sulawesi Utara merayakan ulang tahun yang ke-49. Terus saya tanya, Kota Manadonya umur berapa? 300 sekian tahun. Nah ini 400 tahun diam. Jadi sejak Maleaki meninggal, tidak ada nabi lagi yang dipanggil Tuhan untuk berbicara kepada bangsa itu. Baru mulai Gabriel lewat Sakaria. Ayatnya di Lukas 1:17. Coba saudara lihat. Sama atau tidak firman itu akhir perjanjian lama dan awal perjanjian baru, firmannya sama atau tidak? Cepat lihat. Yang lain bagaimana? Yuk jawab. Sama atau tidak? Sama. Bahwa harus ada sebuah pelayanan yang membuat hati ayah-ayah mengasihi anak-anaknya kembali. Kalau tidak, bumi akan dipukul sampai musnah. Tapi di perjanjian baru, Yahweh Tuhan memberi harapan. Maka dengan demikian, Lukas 1:17 kalimat terakhir dibaca. 1, 2, 3. Maka dengan demikian akan terus menyiapkan bagi Yahweh suatu umat yang layak. Nah, hukumannya berubah. Kalau di Maleaki hukuman musnahkan bumi, perjanjian baru masih ada harapan. Apabila gereja
berhasil membuat damai ayah dengan anak-anak, maka pelayanan itu akan melahirkan umat yang layak, generasi yang layak. Karena di dunia ada generasi yang layak, maka itu Yesus mau datang. Tapi kalau dunia nggak ada generasi yang layak, maka Yesus nggak akan datang untuk memberkati, tapi untuk menghancurkan. Nah, ada satu kata kunci di Lukas 1:17. Apa yang terjadi kalau anak-anak disakiti ayahnya? Kata apa dipakai? Umat yang bagaimana? Generasi yang apa? Pikiran apa? Ayo baca, Lukas. Durhaka. Bukan orang tua, anak yang durhaka. Kalau anak-anak disakiti oleh ayahnya, anak itu jadi jahat. Semua pelaku kejahatan pasti karena ayahnya yang menyakiti. Jadi yang membuat polisi capek dan stres karena di luar sana banyak anak durhaka. Saudara temui dah pembalap-pembalap liar yang trek-trekan, ya, yang ngebut-ngebut itu pasti keluarganya itu hancur. Mereka melampiaskan kemarahan orang tua itu di jalan. Karena mereka nggak bisa protes kepada ayahnya. Tapi kalau gereja berhasil memulihkan hubungan itu, maka akan lahir umat yang layak bagi Yahweh. Baca Kolose 3:21. Kolose 3:21. Lihat. Saudara catat ayat-ayat ini supaya saudara bisa pelajari lagi. Jangan cuma dibaca tapi catat. Menurut ayat ini, siapa yang bisa menyakiti anak-anak? Bukan, baca, bukan orang tua. Nah, ayo baca. 1, 2, 3. Hai, bapak-bapak, jangan kau sakiti hati anakmu. Supaya mereka jangan. Nah, terjemahnya salah. Bukan tawar hati, durhaka. Sekarang cepat buka 1 Tesalonika 2 ayat 7 sampai 12. Dengan cepat, ya. 1 Tesalonika 2 ayat 7 sampai 12. Di dunia ini satu-satunya buku yang menuliskan literatur tertuanya, yang menuliskan siapa ibu dan siapa ayah, hanya 1 Tesalonika 2. Jadi Paulus ini adalah manusia pertama di dunia yang menuliskan ibu itu siapa, ayah itu siapa. Nah, setelah Paulus menulis ini 2000 tahun yang lalu, baru ada tulisan lain tentang ayah dan ibu. Jadi Alkitab ini literatur tertua tentang fungsi ayah dan fungsi ibu. Dan ini ada 4 fungsi ibu. Tetapi kami berlaku, baca. Tetapi kami berlaku ramah. Terus, ayo. Tapi kamu berlaku ramah apa? Seperti, nah, di antara kamu seorang ibu yang mengasuh dan, nah, 3 fungsi ibu ada di ayat 8. Catatnya, mengasuh, merawat, apa tadi, apa yang ketiga tadi, ramah, mengasuh, ramah, merawat. Iya, oke. Sekarang ayat 8. Ya, jadi ramah, mengasuh, merawat. Ayat 8. Demikianlah kami dengan apa? Kasih sayang yang besar. Yang keempat, menyayangi. Dengan kasih sayang besar akan kamu, tidak hanya khotbah, tetapi apa? Ayo, tetapi apa? Membagi hidup kami sendiri. Ibu yang hamil dan melahirkan itu taruhan nyawa, ya atau tidak? Dokter seahli apapun dalam hal kandungan selalu harus rasa takut, was-was kalau menolong persalinan. Sebab risiko meninggal itu sampai 80%. Melahirkan itu sangat berisiko. Begitu kenapa orang Islam berkata ibu di bawah surga di bawah telapak kaki ibu?
Karena hidup mati itu di situ. Jadi hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan pengkhotbah, jangan cuma pintar khotbah, harus bagi hidup. Oh enggak amin ini hamba-hamba Tuhan? Amin. Jangan cuma pintar khotbah. Nah inilah 4 fungsi ibu. Apalagi tadi 1, ramah. 2, mengasuh. 3, merawat. 4, menyayangi. Ayat 10, saya lompat. Ini papa. Untuk ayah ada 6. Alkitab menulis. Kamu adalah saksi. Demikian juga Tuhan. 1, betapa saleh. Saleh itu takut akan Tuhan. 2, apa? Adil. 3, apa? Tak bercacatnya. Kami. Ayat 11. Berlaku di antara kamu yang percaya. 11. Udah? Kamu tahu? Ya, kamu tahu betapa kami seperti, bisa dilihat Ibu ya, Bapak kepada anak-anaknya, terhadap anak-anaknya telah apa? Menasihati. Ini yang keempat. Yang kelima, menguatkan hati. Ayat 12, ini fungsi keenam. Dan meminta dengan sangat. Ganti apa? Kasih tambahan mendisiplin. Ini papa. Saya ulangi. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Tolong ya. Sampai hari ini hampir semua keluarga Kristen, ibu yang paling sibuk, cerewet, marah kalau anaknya nggak mau ke sekolah minggu. Betul? Padahal itu tugasnya papa. Baca ini baik-baik. Yang membuat anak-anak itu kenal papa di surga adalah papanya di dunia, bukan mamanya. Ada 6 fungsi papa. 1 apa tadi? Saleh. 2 apa? Adil. 3 apa? Tak bercacat. 4 apa? Menasihati. 5 apa? Menguatkan hati. 6 apa? Mendisiplin. Ayo buat tabel. 4 fungsi mama, 6 fungsi papa. Di tangan siapa dari 2 orang ini pembentukan karakter anak? Coba jawab. Di tangan siapa pembentukan karakter anak? Enggak usah ragu-ragu. Bukan. Bapak. Ibu jangan tersinggung dulu karena ini firman Tuhan. Ibu itu enggak pernah bisa mendisiplin. Jujur? Iya. Mengapa ibu enggak pernah bisa mendisiplin? Karena yang tahu rasa susahnya mengandung dan melahirkan. Maka itu mendisiplin di tangan Bapak. Nasihat di tangan siapa? Tadi loh, Alkitab bilang nasihat di tangan siapa? Tapi faktanya, waktu kita masih kecil, anak-anak lebih senang minta nasihat ke siapa? Nah, mengapa anak-anak lebih suka minta nasihat ke ibu? Sebab bagi anak-anak sudah tahu dari zaman dulu, mama itu gampang, apa-apa pasti boleh. Jangan diamini salah ini. Saudara dengar. Tolong jawab pertanyaan saya. Apa yang terjadi pada seorang anak yang tidak pernah didisiplin, nggak pernah dinasihati atau ditegur oleh ayahnya? Terjadi apa hidup anak itu? Bukan. Liar. Nasihat itu seperti garis. Sekarang bayangkan jalan raya, nggak ada garis putih, terjadi apa itu? Tabrakan. Ketika setan ingin merusak anak-anak, yang dirusak pasti ayahnya, bukan ibunya. Sebab setan sudah pegang kartu truf, kartu mati. Penasehat jangan pulang-pulang. Maka itu ketika anak-anak sedang di persimpangan jalan, yang menentukan hidup mati masa depan, si penasihat gak pulang-pulang, ngerti maksudnya? Maka ibu dengan terpaksa memberi nasihat, tapi gak akurat. Alkitab itu kitab suci yang paling jujur, yang jelek pun dimasukkan. Sekarang saya akan tunjukkan contoh perjanjian lama.
Daud, orang hebat. Tapi dia gagal jadi ayah. Ayo kita buka 1 Raja-Raja 1 ayat 6. Maka itu pernikahan itu penting. Rumah tangga itu penting. Jadi Alkitab ini buku tentang pernikahan. Buku tentang keluarga yang hebat sekali. Katakan amin. 1 Raja-Raja 1 ayat 6. Kalau nanti saudara ada yang belum tahu siapa Adonia itu, nanti baca di rumah. Siapa Adonia itu, kenapa? Itu salah satu anaknya Raja Daud. Bapaknya dipilih dan diurapi. Anaknya kacau balau. Mengapa anaknya kacau balau? Karena apa? 2 alasan. Ayo baca 1, 2, 3. Selama hidup Adonia siapanya? Nah, belum pernah apa? Menegur, menasihati, mendisiplin. Dengan kata-kata apa? Ayahnya belum menegur dia. Dengan ucapan, mengapa engkau berbuat begitu? Itu penting nasihat dan disiplin. Alasannya apa? Karena ia pun sangat elok perawaannya dan anak laki pertama. Sesudah salah. Maaf jangan tersinggung. Saya pernah buat research. Mengapa di keluarga-keluarga Tionghoa, catat ya. Mengapa di keluarga-keluarga Tionghoa saya minta yang pernah dapat kasusnya, kenalannya, tetangganya, saudaranya, kemenakannya, saya minta saudara bersuruh kuat, ya atau tidak. Mengapa banyak di keluarga-keluarga Tionghoa anak pertama laki-laki bermasalah, sudah menikah tetap ganggu orang tua? Pernah tahu nggak? Ada atau tidak yang saya pernah kenal? Nah, ini ayatnya. Anak laki pertama cakep seperti engkongnya, habis dimanja anak itu. Maka dari kecil nggak punya tanggung jawab, menikah pun masih ganggu orang tuanya. Jadi anak-anak yang nggak pernah dinasihati, didisiplin, dengan satu kata ditegur. Mengapa kamu buat begitu? Maka anak itu liar, anak itu rusak. Fungsi ketiga dari papa, apa itu tadi? Ayo, sambil tes ulang. Apa fungsi ketiga? Tak bercacat. Ini yang saya kagum. Saya mau beri bukti. Waktu kita masih kecil, ibu kita pernah hukum kita enggak? Waktu kita nakal? Pernah. Ibu kita pernah buat salah enggak kepada kita? Pernah. Ayah kita pernah hukum enggak? Pernah. Buat salah pernah juga. Pertanyaannya dengan, anak-anak lebih mudah memaafkan siapa? Mama. Pertanyaan saya bertahun-tahun terjawab lewat ayat ini. Ternyata di benak anak-anak itu begini. Mama boleh salah, kami terima. Tapi papa tidak boleh salah. Maka itu papa nggak boleh cacat di depan anak-anak. Kenapa? Saya harap setelah mendengar khotbah ini nggak ada yang menyesal jadi laki-laki ya. Serius, menjadi laki-laki itu tanggung jawabnya lebih berat daripada jadi perempuan. Kenapa? Karena kita ini kepala. Lihat, kalau ada pasien ke dokter dari Luwuk nggak tahu, dirujuk ke Palu, dari rumah sakit Palu juga nggak tahu sakitnya apa, dirujuk ke Jakarta misal. Orang itu mengeluh, dadanya sakit, lambungnya sakit, pinggangnya sakit, semua sakit. Sudah diperiksa, sampai Singapura pun sudah ronsen, periksa darah, periksa kotoran, endoskopi, masukin cairan untuk meriksa. Saya mau tanya, walaupun tidak semua kita dokter pasti tahu. Kalau dokter sudah istilah Jawanya ngobok-ngobok badan orang itu, enggak ketemu penyakitnya, maka tinggal satu yang terakhir harus diperiksa, apanya? Bukan, kepalanya. Betul tidak?
Kalau tubuhnya nggak ada apa-apa, pasti kepalanya bermasalah. Siapa kepala itu? Suami. Jadi kalau kitab Efesus 5 menggambarkan pria begitu menikah jadi kepala, gadis begitu menikah jadi tubuh, itu dahsyat artinya. Pernahkah kepala dan tubuh berkelahi? Loh kok tertawa? Saya tanya kok ini. Pernah kepala dan tubuh berkelahi? Loh jawab. Tapi faktanya, loh kalau saya jawabnya tidak. Mana ada kepala dan tubuh berkelahi? Tapi faktanya, siapa fakta itu? Suami, istri. Banyak berkelahi tidak? Nah, itu namanya belum satu dalam pernikahan. Tubuh kita pernah salah enggak? Loh saya tanya, tubuh kita pernah salah enggak? Apa salah satu bentuk kesalahan tubuh kita? Ayo belajar ini, saudara. Siapa pernah tulang keringnya kena ujung meja? Enak? Lagi? Bisa. Apakah tubuh maki-maki? Hei, matamu di mana? Kenapa kamu gak lihat jalan itu? Kalau itu terjadi, ini keluarga gila. Kaki itu melambangkan istri. Ketika istri bersalah, kepala harus apa? Mengampuni. Langsung dia harus pegang. Betul? Siapa pernah kejeduk sampai benjol? Kalau kejeduk itu mana? Ya gak mesti kepala. Apakah tubuh maki-maki kepala? Berarti enggak kebenaran Nisa. Suami istri dengarkan. Kasih, apalagi tadi? Pengampunan, kekudusan, kesetiaan. Itu kita berdua. Jadi ibu boleh salah, anak-anak terima. Tapi ayah tidak. Buat anak-anak, ayah itu jagoan. Betul enggak? Idola. Hero. Kenapa? Mazmur 103 ayat 12. Cepat buka. Mazmur 103 ayat 12. Mengapa semua anak di dunia, mau anak bangsa apa saja, anaknya presiden sampai anaknya tukang parkir, selalu punya naluri yang sama. Di hati anak-anak, papa itu segala-galanya. Mazmur 103 ayat 12. Mengapa? Dan dari ayat ini kita akan, ayat 13. Dari ayat ini kita akan tahu mengapa setan membenci ayah daripada ibu. Maka itu di dunia ini lebih banyak istri atau suami yang selingkuh? Jawab, lebih banyak suami atau istri yang selingkuh? Suami lebih banyak walaupun istri ada. Ini ayatnya, coba. Seperti siapa? Bapak sayang kepada anak-anaknya, demikianlah siapa? Nah, stop dulu. Mengapa setan merusak ayah di dunia? Supaya gambar papa di surga itu rusak juga di orang itu. Ini tujuan iblis. Malaki 4 ayat 6, Lukas 1:17, Kolose 3:21. Ayah dirusak duluan. Begitu ayah nggak sayang anaknya, maka anak-anak itu langsung, Tuhan pun nggak sayang aku. Maaf, ini bukan menghakimi, tapi ini fakta. Tahun 80 pertama kali saya mendengar pengajaran The Fatherhood of God. Tuhan yang hatinya itu seorang ayah, itu tahun 80 bulan April. Sejak April 80 sampai hari ini, Tuhan terus membawa saya pada pelayanan menyembuhkan hati banyak orang yang dilukai ayahnya. Tadi pagi waktu kami check in di Bandara Samratulangi, maka kami harus ngikat bagasi kami karena kami naik Garuda. Ketika tas saya diikat, Roh Kudus ngomong sesuatu yang mengagetkan pada petugas, namanya dirga. Setelah saya check in, saya lihat nggak ada orang, saya cepat maju.
Dirga, saya pendeta. Saya kenalkan. Mengapa kamu selalu menyalahkan dirimu karena nggak ada bapakmu? Karena matanya berkaca-kaca. Akhirnya saya bilang stop. Nanti saya akan telepon, saya minta nomor telepon. Dia bilang, ayah saya meninggalkan saya waktu saya masih SD. Saudara, di tempat umum itu saya peluk dia. Dirga, mulai hari ini aku mau jadi bapakmu. Waktu kami tunggu di lounge, saya telepon dia. Saya tanya, kamu sudah makan belum? Belum sempat, Pak. Karena dia tadi berangkat dari rumah jam 5 pagi. Saya keluar sebentar dari lounge, saya beli nasi kuning, saudara. Saya turun lagi kasih dia. Waktu dia terima nasi kuning dari saya, dia bengong. Saya cuma tepuk pundaknya. Apa sayang kamu? Waktu saya dipanggil boarding, saya telepon dia. Papa boarding sekarang. Turun di Luwuk. Saya dapat SMS. Saya belum pernah merasakan seperti ini selama hidup saya. Betapa pentingnya ayat. Nah, dalam hidup saya melihat ini, ayat ini. Orang Kristen termasuk pendeta yang dari kecil nggak dapat kasih sayang yang cukup dari papanya. Itu saya bisa melihat dari cara dia berdoa. Dengarkan, Bapa kami yang di surga. Manggilnya apa? Papa. Tapi kalimat berikut, hambamu datang kepadamu, hambamu. Ini kan gak nyambung. Manggil Bapak kok jadi hamba, ini bagaimana? Maaf, itu gak bisa dibuat-buat. Orang Kristen termasuk majelis pendeta yang dari kecil tidak pernah dapat sayang dan peluk papanya, dia akan sulit berkata, Papa yang di surga, aku anakmu. Itu sulit keluar dari mulut. Karena gak punya pengalaman ini. Sama seperti Papa sayang anaknya, demikian Tuhan sayang. Pria-pria yang di sini mendengar firman ini, kalau dari kecil ayah melukai kita, itu pasti opa kita melukai papa kita. Dan tanpa disadari, kita teruskan ke anak kita. Kalau sekarang kita tidak sembuh, lalu kita menikah, anak akan jadi korban yang berikut. Fungsi kelima, ayah, fungsi kelima, menguatkan hati. Ini seru waktu saya dibawa Roh Kudus melihat. Siapa yang sering dengar anak-anak muda berkata, kamu gak pede, kamu gak pede. Itu apa artinya gak pede? Ini percaya diri, takut. Kalau mau jawab apa-apa, nya itu panjang. Panjang sekali. Hanya ada satu penyebab mengapa orang tidak pede. Ketika fungsi papa yang kelima tidak ada. Saudara, mengapa waktu kita masih kecil, kalau ada papa kita di dekat kita, mengapa kita berani melakukan apa saja? Jawab ya atau tidak? Ya. Mau salah, mau benar, ada papa, berani. Betul? Kehadiran seorang ayah itu membuat anak itu punya self-confidence, punya percaya diri yang kuat. Apalagi kalau papa sering berkata, nak kamu bisa, coba. Wow, itu anak berani. Dan hebatnya anak-anak, sekalipun salah, kalau ada papanya, dia nggak takut salah. Katakan amin. Itu papa. Siapa masih ingat? Kalau kita nggak ingat semua, tapi saya tanya, siapa pernah lihat anak kecil yang umurnya 3 tahunan, baik itu perempuan maupun laki-laki, kalau lagi main sama papanya, terus dilempar, takut atau tidak? Aneh, mamanya yang teriak-teriak, jangan. Ya itu lagi karena dia melahirkan masalahnya. Padahal
ayah yang main seperti itu dengan anaknya, itu fungsi kelima berlaku. Anak itu punya percaya diri, saudara. Lagi Pak, lagi. Luar biasa. Maka itu Alkitab itu ya dan amin. Berlaku untuk sepanjang zaman dan untuk semua manusia di dunia. Tidak cuma untuk orang Kristen. Bagi saudara yang baru pertama kali mendengar saya ngajar seperti ini, dengar. Saya ngajar parenting ini, itu nggak cuma di kalangan gereja. Saya berapa kali ngajar parenting di kalangan pengajian Muslim, saudara. Di kelompok orang Buddha. Nah, setiap kali saya ngajar, saya nggak pernah pakai buku lain. Tapi saya nggak bawa Alkitab kalau ngajar di kalangan mereka. Maka itu kalau sudah begini saya terbiasa nggak buka Alkitab. Karena itu sudah hidup saya tentang keluarga, pendidikan anak, dan semuanya itu. Nah masalahnya kalau sudah selesai, ini kan ceramah, ini kan seminar. Mereka pasti tanya, Pak pustakanya apa? Supaya saya bisa beli bukunya. Nah lu, ini masalahnya. Akhirnya gara-gara itu saya sering beli Alkitab. Untuk mereka saya bilang, pustaka saya cuma satu, kitab suci saya. Saya yakinkan mereka, jangan takut terima ini. Nah masalahnya setelah mereka sampai rumah saya kasih ini. Kalau telepon, Pak tadi di halaman berapa ya? Nah ini masalahnya, Alkitab kita nggak sama semua halamannya. Jadi saya mesti nuntun dari depan, buka halaman kesekian, ada daftar buku. Nah cari itu halaman berapa. Mereka senang. Firman itu hidup, saudara. Ternyata kalau kita cara menyampaikannya dengan benar, orang nggak ada yang menolak. Ayo siapa mau menolak kebenaran ini? Begitulah mama, begitulah papa. Amin. Ayo kita berlaku dengan benar. Fungsi kedua apa Bapak? Ayo baca. Fungsi kedua apa tadi? Adil. Anak akan sakit hati pada papanya. Gak usah dipukul, gak usah dibentak. Ketika papa pilih kasih dan tidak adil, anak itu sakit hati. Betul? Waktu masih kecil, kalau papa beda-bedakan. Jadi Alkitab itu berlaku untuk semua manusia. Enggak cuma untuk orang Kristen. Saya akan akhiri. Nanti kita akan diskusi bagian ini. Saya percaya Ibu Pendeta juga sama gembala yang lain. Buat kami para hamba Tuhan, hal yang paling berat itu kalau konseling keluarga ya Bu ya. Aduh, itu enggak cuma berjam-jam, biasanya bisa berhari-hari sudah. Aduh, kami itu sampai capek. Suatu hari saya berkata gini, Papa, beri saya satu ayat saja. Dan ayat itu yang memberitahu kami mengapa rumah tangga bermasalah. Supaya saya dan teman-teman hamba Tuhan lain gak perlu buang-buang waktu. Nah Ibu Pendeta, saya bagikan pengalaman ini. Apa sih sebetulnya sumber masalah rumah tangga itu apa? Bukan uang. Bukan papa mama mantu. Bukan ipar. Tapi Kejadian 1:28. Ayo kita buka semua. Ini bagian terakhir. Sumber masalah keluarga itu cuma satu. Kejadian 1:28. Baca kitab saudara. Tuhan ngapain mereka? Memberkati. Stop dulu. Mereka itu siapa di ayat ini? Adam dan Hawa. Diberkati untuk jadi apa? Suami istri. Ternyata kata berkat ini kurang tepat. Maka itu gereja tidak pernah memberi perhatian khusus. Ketika Roh Kudus menolong saya untuk mencari sumber masalah pernikahan, saya kaget. Kata memberkati yang betul melantik. Dan Tuhan melantik mereka untuk menjadi suami dan istri. Setelah dilantik baru ada perintah seks, beranak cucu. Nah inilah satu-satunya ayat yang dipakai oleh iblis untuk merusak pernikahan. Yang urutannya
jadi suami istri lebih dulu, baru jadi ayah ibu. Tetapi setan membalik. Berapa banyak pernikahan Kristen hamil dulu, baru menikah. Ini neraka. Dengar baik-baik. Ada 3 alasan yang saya temukan lewat Alkitab. Ternyata begini. Pemberkatan pernikahan itu bukan sekedar ritual supaya dapat surat catatan sipil. Awas kalau begitu. Pemberkatan pernikahan itu kudus, mutlak, tidak bisa ditawar, dan tidak boleh ada seks sebelum diberkati. Kenapa? Ini pelantikan. Saya beri contoh. Saudara selesai pemilu ya, pemilu kada, pemilihan bupati atau pemilihan wali kota, gubernur, apalagi presiden. Begitu KPU menghitung suara, maka ditetapkan pasangan nomor sekian menang mutlak sehingga tidak perlu ada putaran kedua. Pertanyaan saya, begitu pemenang mutlak ini disahkan oleh KPU, apa yang terjadi kalau mereka belum dilantik langsung duduk di kantor pemerintahan? 2 orang ini terjadi apa? Ayo, bayangkan, protes, apalagi rusuh, demo. Ayo cepat. Nah, seperti itu rumah tangga yang belum dilantik oleh surga, tapi berani menikmati pemerintahan. Yang demo siapa? Yang kalah. Betul nggak? Pasangan yang kalah akan demo, akan protes, akan buat kerusuhan. Siapa yang kalah dari Tuhan Yesus? Siapa yang dikalahkan Tuhan Yesus? Iblis. Maaf, keluarga pendeta yang saya ceritakan dari awal itu melanggar ayat ini. Istri hamil dulu baru menikah. Maaf, sejak saya tahu hukum ini, ternyata semua keluarga, termasuk keluarga pendeta saudara, yang penuh dengan masalah, ternyata melanggar ini. Saya belum puas, saya teliti lebih jauh. Saya ini senang research, penelitian. Maka itu pengajaran saya didasari bukan dengan doktrin teologi, tapi dengan penelitian kasus-kasus yang ada. Satu hari saya lupa tahun 80 berapa, saya menganggap selesai penelitian saya. Waktu itu saya belum menikah. Mengapa lebih banyak suami yang selingkuh? Kenapa suami bisa selingkuh? Jawabannya sederhana. Ketika istri merasa jijik disentuh suaminya. Waktu itu saya belum menikah. Loh, karena suami-suami selingkuh saya tanya, kenapa? Ini Kristen loh saudara. Bayangkan, dipeluk saja nggak mau. Nanti kalau tidur, jadi bilang saya kan capek. Tidur, jangan dekat-dekat, panas. Menurut saudara kira-kira banyak nggak istri merasa disentuh suami itu merasa kotor? Nah saya buat research, mengapa ada istri seperti ini? Maaf, jawabannya melanggar ayat ini. Begini ilustrasi yang Roh Kudus beri kepada saya. Dengar baik-baik. Kalau ada anak kecil mau dimandikan karena jamnya mandi, terus mamanya yang bukain baju. Pada saat yang lain dia harus mandi, tapi tetangganya yang bukain baju. Bedanya apa? Apa bedanya perasaan anak ini kalau yang buka baju mamanya dan tetangganya? Cepat saudara, karena waktu. Malu. Kira-kira anak ini akan tetap mau nggak tetangganya lagi buka baju, membukain baju dia? Seperti itu istri. Ketika cowok ini belum sah dalam pelantikan untuk jadi suami, dan dia coba buka baju ceweknya, itu perasaan direndahkan itu ada. Ini psikologis. Saya menemukan fakta research. 76%
Keretakan rumah tangga itu terjadi ketika istri mengandung anak pertama. Nah kan saya bingung. Logikanya semua calon orang tua bangga enggak kalau mau jadi papa mama? Tapi kenapa justru retak? Begini, maaf, selama pacaran, kebanyakan ya, pasti cowoknya yang maksa untuk minta seks. Ada sesekali cewek yang begitu ada, tapi kebanyakan cowok. Diminta sekali, nolak, 2 kali, 3 kali nolak. Setelah sekian kali pasti nggak nolak. Dengan rayuan, maka itu cewek-cewek, hati-hati buaya-buaya darat kita mau nipu kamu. Apa bedanya nanti dan sekarang? Toh aku nikahi kamu. Jangan, setelah ngerti firman ini, tunggu pelantikan. Baru ada pemerintahan. Kalau tidak rusuh dan demo. Tolong, yang mendengar firman ini, dan rumah tangganya langganan masalah, rendahkan hati di hadapan Tuhan berdua hari ini untuk bertobat. Cabut benih neraka itu. Tidak ada aturan dari dokter manapun. Usia kandungan di bulan keberapa seorang istri tidak bisa melayani suaminya, itu tidak ada. Tergantung kondisi fisik dan besar kecil kandungan. Maaf ya saya ngomong apa adanya. Ada istri yang baru 5 bulan mengandung sudah nggak bisa melayani suaminya. Ada yang sampai 8 bulan masih bisa. Maaf saya ngomong. Nah ketika istri tahu dia nggak mampu lagi, maka setan putar ulang kaset lama. Dulu sebelum menikah, dia tuh nggak tahan godaan seks. Kalau nunggu sampai aku melahirkan sekian bulan lagi, lalu aku pulih sekian minggu lagi, apa tahan dia? Maaf ya saya ngomong apa ada. Istri yang seperti itu timbul apa? Curiga. Suami nggak ngapa-ngapain. Pulang kerja sore, nyanyi-nyanyi, Tuhan baik, luar biasa Tuhan. Jujur, istri yang curiga, lihat suami senang-senang, makin apa? Wah, jangan-jangan ini. Betul nggak sudah? Dan itu terjadi sekian minggu. Buat si suami makin semangat karena mau jadi ayah. Buat istri ini penderitaan. Maaf. Segoblok-gobloknya orang goblok. Dicurigai itu merasa atau tidak? Lo ngerti gak pertanyaan? Cepat jawab. Rasa tidak? Lama-lama suami ini merasa enggak? Istri yang cemburu, istri yang curiga, disentuh suami, ngapain? Jawab ya atau tidak? Nah, ini masalahnya. Maaf ya, ibu-ibu dengar. Makhluk paling sombong sedunia itu namanya laki-laki. Catat. Kok nggak ada yang ngamen? Ibu-ibu ini takut sama suaminya. Saya ulangi, makhluk paling sombong sedunia itu namanya laki-laki. Sombong. Maka itu suami yang dituduh padahal tidak berbuat, dia akan marah. Dia akan berkata gini, jadi selama ini kamu curiga aku begitu, padahal aku tidak sama sekali. Aku kalau pulang kerja itu senang-senang karena aku melihat anak ini mau lahir. Nah suami yang tersinggung akan keluar kata-kata, karena kamu yang menuduh padahal aku tidak, aku lebih baik buat sekalian saja. Itu laki-laki. Jadi kejadian 1:28 harus dihormati. Alasan ketiga, yang kedua nggak ada waktu. Tidak ada Tuhan di dunia ini. Karena ada banyak jutaan Tuhan. Kecuali Yahweh Tuhan kita yang minta anak sulung. Katakan amin. Betul? Baca semua kitab suci agama apa saja. Tuhan mereka masing-masing. Tidak ada yang bicara tentang anak sulung. Kecuali Tuhan kita. Setelah kejadian 1:28, saya lebih kaget. Tidak semua anak pertama itu anak sulung. Dengar. Kok bisa? Itu juga pertanyaan saya.
Anak sulung hanya dilahirkan oleh seorang perawan. Jangan anggap